Assalamualaikum, perkenalkan teman-teman, nama saya Elsa Marlina dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 SD atau MI dengan subpokok bahasan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menambah kekayaan bangsa Indonesia dan mempererat tali persaudaraan. Wilayah Indonesia sangat luas teman-teman, yaitu dari Sabang di Pulau Sumatera sampai Merauke di Pulau Papua. Dengan begitu, keragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Apa kalian sudah tahu suku bangsa itu apa? Oke baik, sekarang kita akan membahas tentang suku bangsa. Suku bangsa adalah kesatuan manusia atau masyarakat yang tinggal berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Suku negara Indonesia sangat beraneka ragam. Contoh, ada suku Sunda berasal dari daerah Jawa Barat. Suku Dayak berasal dari daerah Kalimantan. Suku Baduy berasal dari daerah Banten. Dan yang keempat, ada suku Asmat berasal dari daerah Papua. Upacara adat. Upacara adat yaitu suatu upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh penduduk di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara adat pernikahan, kelahiran, dan kematian. Indonesia yang terbagi dari banyak daerah mempunyai keanekaragaman budaya dan hukum adat yang berbeda. Ada banyak upacara adat yang dapat kita jumpai di beberapa daerah. Misalnya, upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo adalah upacara pemakaman, sedangkan Rambu Tuka adalah upacara atas rumah adat yang baru direnovasi. Upacara adat ini berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya suku Toraja. Dan yang kedua ada upacara ngaben. Upacara ngaben yaitu upacara kremasi atau pembakaran jenazah. Nah, upacara adat ini berasal dari daerah Bali. Tarian daerah. Indonesia memiliki berbagai macam tarian adat yang merupakan tarian khas daerah. Setiap tarian adat yang ditampilkan mempunyai maksud dan tujuan. Ada tarian untuk menyambut tamu, merayakan panen, dan merayakan pernikahan. Contoh dari tarian daerah yaitu ada tari saman, tari reog, tari kecak, dan tari piring. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Yang kedua ada tari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo adalah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Ketiga ada tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Dan yang keempat ada tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau, yaitu daerah Sumatera Barat.
yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Selanjutnya, rumah adat. Hampir di semua provinsi di Indonesia mempunyai rumah adat sendiri. Rumah adat ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat tiap daerah. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas penduduk setempat. Masyarakat zaman dahulu tinggal di daerah pedalaman. Mereka menggunakan rumah sebagai tempat berlindung dari binatang buas. Contoh dari rumah adat ada rumah gadang berasal dari daerah Sumatera Barat, rumah kesepuhan berasal dari daerah Jawa Barat, dan rumah Hanoi berasal dari daerah Papua. Alat musik daerah. Alat musik daerah disebut juga alat musik tradisional. Alat musik di Indonesia cukup beragam. Tiap daerah memiliki alat musik tradisionalnya. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi acara-acara adat. Contoh alat musik daerah, angklung dan gamelan. Angklung adalah alat musik multitonal yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Kedua, gamelan. Gamelan berasal dari Jawa Tengah yang mempunyai jenis bunyi ideofom. Cara memainkannya yaitu dipukul-pukul dengan alat pemukul. Makanan tradisional. Setiap daerah mempunyai cita rasa makanan sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah mempunyai makanan khas sesuai dengan selera masyarakat daerah tersebut. Contoh makanan tradisional, rendang berasal dari daerah Sumatera Barat. Otak-otak berasal dari daerah Kepulauan Riau, dan kerak telur berasal dari daerah Jakarta. Pakaian adat. Hampir semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pakaian daerah masing-masing. Pakaian adat biasanya dipakai pada saat-saat istimewa sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Pakaian adat harus selalu dijaga dan dilestarikan. Contoh pakaian adat ada pakaian adat Ule Balang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Pada mulanya, pakaian adat Ule Balang hanya dipakai oleh keluarga raja. Namun, lambat laun busana ini dijadikan sebagai pakaian tradisional Aceh. Yang kedua, ada pakaian adat Tulang Bawang berasal dari daerah Lampung. Khusus busana daerah yaitu tulang bawang ini berasal dari Provinsi Lampung. Umumnya didominasi warna putih. Senjata tradisional. Senjata tradisional biasanya digunakan penduduk untuk melindungi diri dari bahaya. Contoh senjata tradisional ada keris dan golok. Keris berasal dari suku Jawa dan golok berasal dari suku Betawi. Agama. Ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam. Islam tempat ibadah, masjid, kitab suci, Al-Quran, hari raya, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang kedua, Kristen, tempat ibadah, gereja, kitab suci, Alkitab, hari raya, Natal, Paskah. Yang ketiga ada Katolik, tempat ibadah, gereja, kitab suci, Alkitab, hari raya, Natal, Paskah. Yang keempat, Hindu, tempat ibadah, pura, kitab suci, Weda, hari raya, Nyepi, Galungan.
Yang kelima, Buddha, tempat ibadah, wihara, kitab suci Tripitaka, dan hari raya Waisak. Keenam, Konghucu, tempat ibadah, kelenteng, kitab suci Wujing, dan hari raya Imlek. Bahasa daerah. Setiap daerah yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki bahasa daerah masing-masing. Meskipun demikian, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional yang mempersatukan seluruh suku bangsa. Selanjutnya, kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai negara yang subur, sehingga memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Kekayaan alam itu antara lain tanah yang subur, cocok untuk berbagai macam tanaman, kaya akan berbagai hasil tambang, laut yang luas, ikan pun melimpah, keindahan alam yang tiada duanya di dunia, dan lainnya. Indonesia juga dikenal memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Fauna atau hewan yang ada di tanah air beraneka ragam. Contoh, komodo berasal dari Nusa Tenggara, gajah berasal dari daerah Sumatera, burung cendrawasih berasal dari daerah Papua, dan harimau berasal dari Sumatera. Flora atau tumbuhan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tanaman. Contoh, tanaman padi, tanaman kopi, pohon jati, dan tanaman teh. Tidak hanya fauna dan floranya saja yang beraneka ragam, tetapi hasil tambang pun juga. Hasil tambang tanah air Indonesia menghasilkan berbagai macam barang tambang. Contohnya, timah, gas alam, emas. Tambang emas paling besar di Indonesia adalah tambang Grasberg yang ada di daerah Papua. Yang keempat, ada minyak mentah. Beberapa daerah penghasil sumber minyak dan gas alam antara lain Riau, Irian Jaya Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Subpokok bahasan yang terakhir yaitu keramah tamahan. Keramah tamahan merupakan sikap dan watak bangsa Indonesia. Keramahan dapat menguatkan tali persaudaraan atau kekeluargaan. Keramahan dapat berupa hal-hal yang kecil dan sering dianggap remeh, seperti suka bergaul. Suka bergaul disebut juga sebagai hidup berteman atau bersahabat. Yang kedua, memberikan salam. Yang ketiga, berbicara sopan. Berbicara sopan merupakan berkata-kata dengan menggunakan ragam bahasa dan sikap yang santun, halus, baik, tertib, dan semacamnya. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong merupakan bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berikutnya, persentase suku bangsa dan agama di Indonesia beserta hasil laporan belajar siswa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut Sensus PPS tahun 2010. Berikut 3 jumlah suku terbanyak dan persentasenya. Di posisi pertama ada suku Jawa dengan jumlah 95.217.022 orang dengan persentase 40,22. Posisi kedua ada suku Sunda dengan jumlah 36.701.670 orang dengan persentase 15,5%. Posisi ketiga ada Batak dengan jumlah 8.400.000
466.969 orang dengan persentase 3,58%. Berikutnya, persentase agama di Indonesia. Berikut ini ada gambar sebuah lingkaran. Lingkaran berwarna biru tua ini yaitu Islam dengan persentase 87,2%. Yang berwarna coklat Kristen, persentase 6,9%. Yang berwarna hijau Katolik dengan persentase 2,9%. Selanjutnya, yang berwarna ungu Hindu dengan persentase 1,7%. Dan yang terakhir berwarna biru muda yaitu Buddha dengan persentase 0,7%. Yang terakhir ada laporan hasil belajar siswa. Berikut tabel beserta 3 nama siswa, aspek yang dinilai, jumlah, dan nilai rata-ratanya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.